Bertemu Erick Thohir, winger klub Yunani tebar kode gabung timnas Indonesia. Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luke Savierket seakan tebar kode ingin gabung timnas Indonesia. Luke bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga timnas Indonesia melawan Irak. Pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Potret tersebut diabadikan Luke di Instagram pribadinya, @luke, dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut Luke mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erick di salah satu gerbang masuk stadion. Sementara itu Erick sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke akan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia-Australia. Masih melansir dari sumber yang sama, Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini, Luke bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini, Luke telah mendapat kesempatan 3 kali bermain. Sebelumnya, Luke juga punya pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi-profesional Inggris, Walthamstow FC, pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya lagi, Luke tergabung dengan klub Spanyol UE Viladecans setahun sebelumnya. Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol, Cornell, pada 2017. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luke untuk menarik hati pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nama Luke sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luke di SUGBK menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak pun kembali mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Tae-yong di timnas Indonesia ke depannya. Situasi memanas. Pro kontra netizen usai Hubner sindir calon pemain naturalisasi baru. Unggahan cerita Justin Hubner di media sosial Instagram soal timnas Indonesia makin diminati banyak pemain keturunan jadi pro dan kontra. Hubner mengunggah sebuah tulisan dalam Instagram story eksklusif yang memantik persoalan. Tulisan itu bernada sindiran kepada pihak tertentu. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang lucu, tulis Hubner. Tangkapan layar dari unggahan Hubner ini lantas disebar di media sosial. Ada akun individu yang membagikan hal tersebut, ada juga akun-akun obrolan sepak bola. Dari unggahan itu, nama Hubner sama populer di media sosial X. Beragam komentar muncul atas tindakan pemain berposisi back yang berkiprah di Jepang bersama Cerezo Osaka tersebut. Banyak netizen atau warganet ikut mengomentari unggahan tersebut. Tidak hanya yang serius, yang iseng, lucu-lucuan, hingga marah-marah bersatu jadi satu berpendapat. Ada pula yang menilai Hubner tidak siap bersaing dengan pemain yang bakal didatangkan. Pasalnya beredar nama-nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi punya kualitas mumpuni. Awalnya menolak pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Kali ini, Maes Hilgers. Pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung timnas Indonesia. Usut punya usut, Maes Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat timnas Belanda. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membela skuad timnas Belanda. Maes Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung timnas Indonesia. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi. Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia. Maes Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja. Maes Hilgers bermain di klub Eredivisie Twente Belanda sebagai bek tengah. Usianya baru 23 tahun. Maes Hilgers lahir pada 2001 di Amersfoort, Belanda. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan.
Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemain keturunan. Ada yang menghubungi langsung Ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi. Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan. Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia. Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko. Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memang isyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia. Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Aris Sinulinga, anggota EXO PSSI, menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara. Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara, ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih timnas Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan. Selama ini kemana di saat Indonesia lagi membutuhkan? PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Sudah dihubungi PSSI, apakah Damian Van Dijk jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Salah satu pemain keturunan Indonesia, Damian Van Dijk, mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Damian Van Dijk mengatakan dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI, Hamdan Hamadan. Saat itu pemain berusia 20 tahun tersebut dikontak. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang ke klubnya, Telstar U21, untuk melihatnya berlatih. Dia berharap mereka juga bisa datang melihatnya bertanding. Sebab, jika PSSI bersedia memantaunya saat bertanding, mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 2004 tersebut, sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menjelaskan, dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat timnas Indonesia. Ini tentu menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola. Apalagi Damian mengakui memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor. Ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda. Sebetulnya nama Damian Van Dijk sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu. Dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ketika itu Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI saat usianya menginjak 18 tahun. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain timnas Indonesia U20. Sebab saat itu Shin Tae-yong sempat mempersiapkan timnas U20 untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA. Didatangi PSSI, pemain keturunan ngebet dinaturalisasi timnas Indonesia.
Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Setelah nama Maarten Paes yang masih diproses oleh PSSI, kini terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat merah putih. Ialah Damian van Dijk, pemain bek tengah milik klub Akademi Eredivisie Telstar U21. Dalam pernyataannya, pemain berusia 20 tahun itu tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan Damian mengaku telah dihubungi oleh pihak talent scout pemain keturunan timnas Indonesia. Pemain yang serupa memiliki marga dengan bek tengah Liverpool, Virgil van Dijk, juga telah memasuki tahap cek di arena latihan klub hingga meeting dengan para pemain keturunan lainnya. Namun ketika itu terdapat nasib apes yang dialami oleh Damian van Dijk. Ketika disambangi oleh perwakilan PSSI, pemain keturunan Bogor tersebut sedang menjalani pemulihan cedera. Walhasil Damian van Dijk kurang optimal di sesi latihan. Dengan demikian, untuk ke depan Damian berharap pihak PSSI dapat menyambanginya lagi. Pasalnya, kondisi pemain berpostur 194 tersebut telah membaik jauh dari perjumpaan sebelumnya. Menurut Damian, bermain untuk timnas Indonesia dapat menambah kualitas permainannya di lapangan. Adapun jika kesempatan naturalisasi tak datang dalam waktu dekat, Damian van Dijk tetap optimis dan terus mengasah performanya di lapangan hijau. Tentu ketambahan Damian merupakan sumbangan yang berarti bagi pertahanan tim merah putih. Damian van Dijk bisa menjadi palang pintu yang tangguh berkat pengalamannya selama ini mengenyam akademi di klub-klub Eredivisie seperti Lisse Youth, DWS Youth, hingga Teslar. Terlebih jika tak masuk tim senior, Damian juga bisa bergabung untuk kategori U23.